Karena dia putus asa, perempuan ini pun memutuskan mengakhiri hidupnya di kamar nomor 2 yang mahasiswa itu tinggali waktu malam kemarin. Di malam Jumat kali ini, gue mau bahas cerita horor seorang mahasiswa yang sedang mencari kosan di daerah Jabar yang katanya kosan ini angker dan dia mendapatkan paranormal experience. Cerita horor selalu mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, khususnya orang Indonesia. Apalagi jika cerita horor itu datang dari kisah nyata atau bisa disebut kita paranormal experience. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung bahas saja seorang mahasiswa yang mengalami paranormal experience di kosan yang angker. Inilah ceritanya. Ini datang dari mahasiswa yang kita sebut saja mungkin Asep. Mahasiswa tersebut sedang mencari tempat tinggal atau mungkin kosan yang ada di daerah Jabar. Setelah dia sampai di Jabar, dia terus mencari kosan dan tempat tinggal atau kontrakan yang cocok hingga dia sampai ke larut malam. Di malam hari, mahasiswa tersebut menemukan sebuah kosan yang cukup murah dan juga sepertinya sepi karena mahasiswa ini tidak suka keramaian. Setelah itu mahasiswa itu langsung mencari penjaga kosan tersebut, langsung bertransaksi untuk menyewa salah satu kamar di kosan Jawa Barat ini atau Jabar. Setelah dia membayar, penjaganya pun memberikan kunci dan mengarahkan kamar mana yang harus dia tinggali. Selang berapa lama berjalan, dia mendapati kamar angka nomor 2. Penjaga itu pun meninggalkan dia dan dia pun masuk ke kamar itu. Setelah masuk, mahasiswa itu pun terheran karena masih ada kasur dan beberapa barang yang mungkin itu adalah barang dan kasur penyewa sebelum dia. Dia karena capek dan mungkin beranggapan ya mungkin penyewa sebelumnya belum sempat untuk mengambil barang atau kasur tersebut. Setelah dia beres-beres, semuanya beres, waktu pun menunjukkan angka jam 8 malam. Setelah itu dia siap untuk istirahat karena capek atau butuh istirahat mungkin ya. Selang beberapa saat dia terbangun karena ada suara kayu yang seperti digoyang-goyang gitu ya, atau suara kayu yang bergesekan atau mungkin suara apa. Karena itu kasurnya itu susun ya, jadi kayu gitu kan ya, bisa ngek gitu, mungkin seperti itu. Dia pun penasaran kenapa suara kayu gitu. Apakah dia bergerak kan tidak gitu. Habis itu dia melihat gitu ke atasnya kan, karena dia tidur di bawah. Dia melihat di atas, tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaannya saja. Setelah itu karena dia mungkin lapar, dia pun bergegas mencari makanan. Pas jam 11 atau jam 12 dia keluar ruangan dan mencari makan di luar kosan. Setelah dia mencari makanan dan dia pun bertemu seorang ibu-ibu. Sebut saja Ibu Haryati. Ibu Haryati berkata kepada dia, Ibu Haryati bertanya kepada dia, "Mas, kok berani ya ngekos di kosan angker itu?" Mahasiswa itu pun heran. Apa yang angker gitu? Dia baru juga sampai
ke kosan itu sudah mendapatkan kayak warning gitu ya dari ibu tetangga, mungkin tetangga kosan itu, karena di sana di kosan itu sudah dicap angker oleh beberapa warga sekitar. Tapi alih-alih mahasiswa itu enggan percaya dan mengabaikan nasihat atau perkataan ibu itu, karena selain kosan itu juga sepi, bagus dan murah ya, mungkin mahasiswa itu tidak takut juga kali ya. Setelah beberapa saat dia pun kembali lagi ke kosan sambil menikmati makanan yang dia beli pada malam hari. Setelah dia sampai dan makan, dia pun mendapatkan sesuatu yang mistis, karena ada yang memainkan kipas anginnya. Seperti ada yang mematikan dan menyalakan kipas angin tersebut. Dia pun heran. Dia pun langsung mematikan kipas angin dan menempatkan kipas angin itu di pojokan. Dia beranggapan mungkin kipas angin itu sedang konslet. Setelah dia selesai makan, dia pun pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Saat dia berjalan ke kamar mandi, dia pun lalu memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun kecuali dirinya pada saat itu. Setelah dari kamar mandi, dia pun langsung pergi ke kamarnya lagi dengan perasaan panik dan takut. Setelah dia masuk kamarnya, tiba-tiba kipas angin yang sudah dia simpan di pojok dan tidak dicolokkan tiba-tiba menyala. Dia pun langsung terkaget dan takutan. Selang beberapa saat, kipas angin itu pun berhenti untuk menyala atau mati. Rasa ketakutan dan kepanikan, dia bergegas untuk tidur. Tapi entah kenapa sangat sulit untuk tidur. Dia pun merasakan ada seseorang yang sedang mengawasi dan ada suara-suara bisikan seperti orang yang sedang bunuh diri atau menyatakan mati atau seperti itu. Setelah mahasiswa itu pun panik dan ketakutan, dia berdoa segala yang dia bisa, dan dia berdoa menurut agamanya. Dia terus berdoa sampai dia ketiduran. Pagi harinya dia saking ketakutannya, dia mungkin ingin keluar dari kosan dan membatalkan menyewa kosan tersebut. Pagi hari dia mungkin bebenah gitu ya. Terus dia keluar kamar. Kebetulan tetangga sebelah kamarnya itu pun juga keluar, yang mungkin kita sebut namanya itu Sinta dan Anissa, karena dia sekamar berdua. Dia dan Sinta dan Anissa itu berbincang dan mengobrol layaknya seperti tetangga, dan mahasiswa tersebut menceritakan kisah horornya gitu ya, kisah experience-nya pas dia di kamar itu. Sinta pun langsung bercerita, dia pernah melihat sosok wanita berbaring di kasur yang awalnya dianggap sebagai temannya itu Anissa ya, tapi ternyata bukan. Anissa pun pernah melihat sosok yang sama di ruang tamu. Sosok itu berdiri sambil menunduk.
Akhirnya mahasiswa itu sudah bulat untuk meninggalkan kosan. Setelah mahasiswa itu keluar dan membatalkan dia menyewa kosan tersebut, mahasiswa itu mendapatkan informasi yang sungguh dia kaget dan tercengang ya, bahwa kosan itu terkenal sangat angker. Diceritakan seorang perempuan hamil ketika kuliah dan kekasihnya tidak mau bertanggung jawab. Setelah dia dicampakkan oleh laki-laki yang sudah menghamilinya, dia pun pulang untuk meminta pertolongan orang tua. Tapi alih-alih diberi pertolongan, orang tuanya pun tidak mau mengakui dia sebagai anaknya karena sebagai aib untuk keluarga. Karena dia putus asa, perempuan ini pun memutuskan mengakhiri hidupnya di kamar nomor 2 yang mahasiswa itu tinggali waktu malam kemarin. Karena pihak keluarga enggan mengambil barang-barang si wanita tersebut. Setelah itu, mahasiswa pun mencari kosan yang aman dan mencari informasi sebelum dia menyewa kosan yang ada di Jawa Barat. Itulah cerita horor mahasiswa yang tinggal di kosan angker. Sekian cerita horor dari Chemistry. Sampai jumpa di malam Jumat yang berikutnya. Gua Pikri.